Hai Hai semuanya, semuanya, welcome to dengar dengan Abel. Ray. Oke, jadi ini adalah segmen terbaru kita yang kita berharapnya ini akan menjadi segmen yang seterusnya ya. Ya, jangka Tergantung panjang ya. tergantung antusiasme teman-teman. Tergantung ngobrolannya mungkin mentok atau enggak. Kalau nggak rame ya udah nggak. Ya udah. Ya, tapi semoga rame. Gitu. Karena ini sebenarnya banyak yang relate dengan kehidupan pasutri, pacaran, Semuanya sih akan kita bahas sih. semua sih. Hari ini kita mau ngebahas paling pertama adalah tentang sharing tentang awal pernikahan kita. Pernikahan. Iya, tadi aku mau salah ngomong. Sharing tentang awal pernikahan kita, bagaimana kita akhirnya sampai bisa menikah. Oke. Jadi kan kita menikah di 2020, umur kita 24 tahun, dan kita sama-sama anak pertama. Bener ya? Benar. Dan akhirnya punya pasangan, tinggal satu ruangan, tiap hari ketemu. Gimana kamu rasanya jadi kamu? Ya sebenarnya nggak beda jauh kan, waktu pas kita masih pacaran pun intensitas kita bertemu tuh lumayan cukup tinggi gitu. Cuman pastinya ketika kita sudah ada di satu atap bersama, aku bangun ngelihat kamu, tidur lagi ngelihat kamu, terus udah gitu banyak hal-hal juga ternyata yang aku kira aku udah tahu banget kamu, ternyata enggak gitu loh. Jadi Seperti? contohnya kayak jangan nanti jadi buka aib dong. Enggak lah, Ya santai. misalkan ya udah kayaknya ini semua laki-laki deh. Maksudnya kebanyakan laki-laki ya, misalkan naro handuk basah di tempat tidur. Itu tuh adalah salah satu Ya, normal. gitu. Normal ya, laki-laki pro ya. Itu bukannya normal, itu nggak bisa dimaklumi ya sayang. Nggak, kita karena sibuk memikirkan masa depan. Apa hubungannya sama handuk? Ya, karena kita pas lagi mandi, kita tuh otaknya tuh bekerja. Biasanya gitu. Laki-laki tuh pas lagi mandi tuh banyak inspirasi. Kayak, gue harus ngapain, gue harus ngapain, gue harus ngapain. Nah, waktu hal itu kejadian, ujung-ujungnya pas keluar tuh ke bawah. Nah, akhirnya aku kayak, tok, 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 sat, 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 sat. Panjang ya excuse-nya ya. Oke, lanjut aja yuk, lanjut Oke, aja. lanjut. Ya udah, jadi terus untuk karena kita tadi kan kamu sempat nyinggung mengenai sama-sama anak pertama. Menurut aku ego aku cukup besar dan aku sangat beruntung ketika kamu bisa bisa nge-tone down itu. Jadi ada menurut aku kita balance sih. Ada kalanya tapi kamu lebih banyak ngalah, aku akui itu. Gitu, aku akui. Jadi Emot sedih sih. oke, aku beruntung gitu. Dan untungnya kamu orangnya bukan yang ribet, yang bisa kayak semua hal kamu jadiin masalah gitu. Jadi aku sangat beruntung sebenarnya. Jadi Lebih udah kebal ya, say. apa? Lebih ke udah kebal. Iya. Ya, namanya juga pernikahan kan pasti awalnya kan kayak tetep shock dong. Kayak, jir, bini gue ribet sih. Kayak ini, Oh, itu. kamu ngerasa gitu ya? Ya normalnya gak sih? Emang Iya ya kayak sih. tadi. Tapi aku emang ribet sih, Ya maaf nggak, maksudnya kan ribet itu kayak misalnya nih anduk basah tadi kan. Ya udah, ntar gue pindahin, tenang aja. Tapi kayak semua tuh harus kayak sekarang semua sekarang. Karena gitu kamu kan. sadar gak, kalau nggak kamu lakuin sekarang, kamu akan ngelakuinnya tuh bulan depan, sayang. Sayang, akuin itu, iya kan? Ya enggak, tapi maksudnya ya Ya, pas iya, pas bukannya- pulang kerja lah. Pas pulang kerja Nah lah. sekarang aku mau tanya, gimana perasaan kamu mendapatkan istri anak pertama yang ya udah ya Ya tebir sih. ribet. Ya ribetnya maksudnya mungkin ya karena tentang ego kali ya. Iya. Maksudnya namanya laki-laki egonya tinggi, abis itu apa-apa biasa sendiri, dan kalau dikasih tahu tuh kayak ya tadi karena biasa, dan aku pun personally biasa hidup sendiri kan. Iya. Karena aku kan ngerantau pas kuliah, jadi terbiasa dengan kehidupan sendiri. Waktu barengan tuh ya ruang geraknya tuh jadi terbatas. Nah itu benar. Oke. Ruang geraknya tuh terbatas, jadi kayak mikir kalau seandainya nanti kalau misalnya gue begini, ntar dia mikir apa ya, ngerti gak sih, yang kayak gitu-gitu loh. Iya. Ya hal-hal kecil sih, ya misalnya kayak contoh kayak ntar kalau misalnya gue nongkrong duduk kelamaan lagi ngapain, ntar biasanya kan udah mulai dipanggil sibuk sendiri, jadinya ada beberapa hal-hal yang jadi tidak sebebas dulu. Iya, Kayak gitu pastinya. kan. Tapi ya namanya pernikahan kan pasti kita menyesuaikan ya. Iya. Jadi ya ujung-ujungnya waktu udah sampai di tahap kita nikah berdua, awalnya egonya tinggi, lama-kelamaan kayak gue punya prinsip
ya happy wife happy life. Nggak, tapi itu beneran. Maksudnya lebih karena apapun yang gue jalanin, kalau istri guanya happy, jadinya tuh semuanya less beban aja gitu loh. Ya karena kan kebanyakan yang kita pikirin itu kalau di rumah pengen istirahat. Kalau sampai rumah lu juga masih ribut sama pasangan lu ataupun siapa, kan jadinya capek. Ya kan? Jadi kayak secara langsung masalah gue tuh setengah tuh udah selesai. Masya Allah. Tapi kamu nyangka gak sih kayak kita alhamdulillahnya langsung dianugerahi sama anak. Maksudnya kamu secara mentally, kan kita nikah nih. Kalau jujur aja sama aku ya, kamu tuh udah mempersiapkan. Enggak. Gue maksudnya gue siap untuk menjadi ayah. Tuh, langsung jawab semuanya enggak. Enggak, semuanya enggak. Oh gitu. Iya, ya modal nekat aja. Serius beneran. Nikahin aku juga nekat. Nekat. Oh iya deh, iya benar sih. Modal nekat. Ya orang ngopi duit, modal nekat. Ya tapi ya kalau ngomongin ke belakang jadi panjang sih. Cuma kan karena gimana ya, kalau misalnya kita track back ke belakang, aku ngeliatnya ya simply aku percaya rezeki. Ya kan, aku percaya rezeki tapi dengan ikhtiar atau kerja keras. Betul. Nah cuma di satu sisi kayak gue kesemutan. Jadi ini podcast suka-suka ya. Iya. Kan orang sampai suruh denger. Jadi kayak gue tuh kesemutan guys ya tadi. Oke, lanjut. Karena aku tipe laki-laki yang mungkin memegang omonganku gitu ya. Kayak aku bertanggung jawab, tapi iya waktu pas lagi mau kita punya anak, aku cuman mikirnya satu hal doang, takut waktu kitanya mau, tapi ujung-ujungnya nggak dikasih gitu doang. Ya karena terbentuk mental di kepalaku tuh nggak pernah ada kalimat siap gitu loh untuk kondisi apapun. Maksudnya ya kayak gini contoh-contoh. Amit-amit tiba-tiba ada gempa sekarang. Kan orang nggak pernah kasih tahu ada gempa. Tapi lo harus sudah siap, ya kan? Untuk di Indonesia belum ada sih. Iya, maksudnya nggak ada peringatan untuk gempa, beberapa waktu, menit ataupun jam ke depan gitu kan. Itu ngomongin sedikit contoh kecil. Ya sebenarnya apapun yang terjadi di kehidupan lu tuh lu nggak pernah bisa tahu ready atau enggak gitu loh. Siap atau enggaknya. Ya kecuali lu emang kayak ujian sekolah gitu kan. Itu kan dikasih tahu. Tapi kalau ngomongin dari sisi cobaan hidup, rezeki, itu kan semuanya udah diatur. Ya tinggal kesiapannya lu mau buat apa ya, secara langsung ya menghadapinya kamu gimana gitu loh. Jadi jujur kalau pada saat kamu tahu aku hamil, kamu seneng nggak? Seneng banget. Tapi pasti at the same time kamu juga merasa mikir kayak am I ready gitu kan? Am I ready yet kayak untuk mempunyai anak gitu? Enggak sih. Oh enggak. Jadi there's no doubt ya. Kayak benar-benar kamu ya udah bersyukur dan let's go gitu. Iya. Oh, ya. Sama sih. Kayak positif banget gue. Parah. Oh, gitu. Bener. Tapi aku positif banget kayak nggak bisa. Karena maksudnya mungkin aku ngerasanya lebih ke arah ibaratnya cobaan hidup kita kan macam-macam nih. Saking banyaknya cobaan tuh selalu ada jalan keluarnya kan. Yes. Akhirnya di satu sisi aku juga percaya ya, apalagi ngomongin tentang anak ini kan sebenarnya kan rezeki. Betul. Ya kan, ya jadi kalau misalnya dikasih rezeki, ya udah pasti kan dikasih cara menanganinya atau solusinya kan. Betul. Ya jadi aku nggak begitu pusingin tentang kayak, lu ntar kalau punya anak, gue harus mikir apa ya tentang sekolah dia. Ya mikir sih, cuman maksudnya akhirnya kayak ya percaya ada jalannya, ya bener. Ya. Tapi sebenarnya menurut aku ini bukan kayak hanya persoalan apa ya, siap secara finansial, tapi secara mentally gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang ngelihat kita apalagi di media sosial pasti ngeliatnya kayak ya ada lah duitnya gitu. Ya kan. Maksudnya ya pasti ya apa namanya? Ya punya anak, lo udah punya duit ya apa yang dipikirin lagi gitu kan. Cuman di sisi itu sih aku ngerasa memang memiliki anak tuh bukan hanya dilihat dari kesiapan finansial ya, tapi kesiapan mental. Ini bahkan buat yang belum tahu ya, buat saya siapa tahu aku spill tuh ya, yang waktu kita lagi kontrol semua segala macam, itu kan kamu yang bayar, ya kan? Tapi aku bentar aku nanya, sorry aku potong. Tapi pada saat aku kayak membayar itu apa yang kamu rasakan? Ya nggak bisa gini terus. Oke. Ya, cuma kan akhirnya aku kayak pegang kalimatku adalah
lahirannya aku yang bayar. Ya. Maaf. Walaupun waktu itu uangnya belum kekumpul gitu loh, belum kekumpul. Cuma beneran, alhamdulillahnya beneran ada. Pas lagi hari dia lahiran, uangnya tuh kumpul. Kumpul ya. Masya Iya. Allah. Ya maksudnya terlepas dari itu ngomongin kayak tadi orang bilang kayak ya dia kan mereka uangnya ada. Enggak, dulu tuh enggak ada. Beneran. Maksudnya aku terbantu dengan kondisi Ya. ekonomi kamu, Ya. tapi kalau ngomongin kayak ekonomi dari sisi laki-lakinya itu enggak ada. Jadi ya kayak Bukan gak ada sih sayang, lebih ya, yang kayak enggak mepet lah ya. Iya. Ya mepet karena kebetulan kayak biaya yang aku tanggung juga nggak kecil. Tapi di situ ya akhirnya kan mau nggak mau tetap harus bisa fulfill tanggung jawab sebagai suami gitu ya. Betul. Ya jadi mau nggak mau ya aku mikirnya oke, sabar, ini kamu dulu yang bayar, insya Allah nanti pas lahirannya aku yang bayar. Iya udah, alhamdulillah bener lahiran aku yang bayar. Alhamdulillah sekarang bisa bayarin sekolah. Ya kebutuhan istri dan masih anak ya alhamdulillah terpenuhi gitu loh. Jadinya nggak pasrah kayak orang ya udahlah mau gimana, nggak bisa kayak gitu kan. Iya. Iya. Terus apa lagi cerita kita tentang pas kita nikah? Kamu gimana? Kamu siap gak jadi ibu waktu itu? Pada saat itu kan aku tuh lebih yang kayak aku nggak pernah mau ada keluar kata menunda gitu. Jadi aku Tapi selalu kamu sempet gak sih sebenarnya? enggak Kan aku yang lumayan ngebet kan. ya pokoknya gini, aku tuh selalu berdoa sama Allah. Aku bilang kayak gini, ya Allah, kalau pokoknya aku nggak akan pernah keluar kata menunda. Aku pengen diberikan waktu untuk pacaran lama nih sama suamiku gitu kan, pacaran halal. Tapi jika engkau berkehendak aku di di saat itu dalam waktu dekat aku diberikan anak, tandanya aku sudah siap gitu. Jadi aku pasrahkan segalanya karena memang kita berdua pun nggak ada KB-KB-an sama sekali, nggak ada KB natural dan juga apapun pakai Pengaman gitu ya. gitu. Jadi kayak udah kita juga nggak ada usaha untuk itu, ya udah let it flow aja gitu kan. Dan ternyata beneran dikasih secepat itu. Sebulan loh bahkan. Nggak nyampe sebulan say. Kalau dihitung dari HPHT kan pokoknya kita nikah tuh 22 hari perhitungan kok gue juga haid pertama hari terakhir HTHP. Aduh, gue jadi lupa lagi. Ya pokoknya itu mungkin teman-teman perempuan udah tahu. Jadi itu ada perhitungannya sayang. Jadi waktu pas kita ke rumah sakit, pas aku cek ke Objin, itu tuh ternyata aku sudah di sekitar 3 minggu kehamilan. Hamil ya. Yes, itu bulan April di tanggal berapa? Tanggal sekian deh. Mungkin kalian bisa nonton aja di YouTube aku pas aku ngumumin kehamilan aku ya gitu. Jadi kita nikah di tanggal 22 Februari, tiba-tiba di awal Maret alhamdulillah banget kita udah dikasih kepercayaan itu. Jadi secara mental aku tuh selalu pengen, dari dulu tuh aku selalu pengen punya anak. Dan dulu tuh aku mikirnya aku akan selalu siap jadi seorang ibu. Jadi aku bukan yang kayak gue gak akan kuat. Aku sangat siap sih pada saat itu. Cuman ada kagetnya karena kayak tapi nanti gimana ya kalau aku gak bisa jadi ibu yang baik. Aku masih anak kecil gitu. Aku masih mikir kayak Sedangkan kalau aku kayak ya udahlah. Ya ya beda. elah, udah ntar namanya juga anak-anak. Iya. Dan beda kan. Aku lebih yang mikir kayak gitu sih. Bagaimana sih anak kecil ini, aku masih merasa aku anak kecil. Bagaimana sih anak kecil ini bisa membesarkan anak kecil gitu. Soalnya kalau aku mungkin laki-laki lebih fokus ke finansial sih ya. Ya. Ya normalnya kan gitu ya. Maksudnya lebih fokus Tanggung ke jawab di finansial Iya, gitu tanggung ya. jawab dari sisi finansial yang karena ya gue tetap percaya kalau misalnya finansialnya udah beres, setengah masalah tuh selesai gitu loh. Ya. Setengah masalah. Padahal sebenarnya nggak semuanya Iya, secara cuma maksudnya finansial. ngomongin kayak dari sisi finansial kan ya setengah masalah kita selesai ya. Kalau ya karena kan sebenarnya ujungnya aku perhatiin hampir seluruh orang itu ya tercerai berainya kan karena masalah finansial. Jadi Betul. aku mikirnya ya finansialnya beresin. Betul. Ya dan itu hal yang sangat amat wajar sih menurut aku buat laki-laki ya. Ya, benar-benar. Jadi ya kayak live masalah rumah tangga atau lebih tepatnya anak dominannya sama perempuannya gitu loh. Oh Gak- gitu. Oh. Bukan. Jadi Maksudnya ngomongin kayak ngurus anak nih, ngurus kalu gitu kan. Kayak aku ngelihatnya ya udah, kalau ibunya bilang enggak, aku bilang enggak gitu kan. Ya walaupun aku bilang enggak, kamu juga bilang enggak sih. Cuma maksudnya kayak secara nggak langsung kan kayak yang lebih banyak mengatur
rumah ini apapun yang bisa dilakukan sama nih anak kan pasti dari kamu dulu. Ya bahkan kayak ngomongin makanan aja, kalau aku bilang boleh selama aku tahu ini aman, ya aku juga nanya kamu dulu kan, takutnya makanannya kamu beli buat dia after makan atau apa yang gitu-gitu kan. Iya. Ya, jadi normal lah rumah tangga. Iya. Oh ya, by the Ngomongnya- way, ini disclaimer juga ya. Maksudnya kita tuh di Kita semua berbincang-bincang based- ini iya, ya, berbincang-bincang ini kita Based on experience aja. yes, dan kita nggak ada mau menggurui. Jadi bener-bener kita mau sharing aja. Bisa jadi kayak kalian gak setuju dengan pendapat Nggak kita, it's masalah. okay, nggak Iya. masalah. Jadi untuk apa ya, saling sharing aja Karena ya. beda-beda kan. Betul. Iya, karena maksudnya Jadi nggak menggurui sama sekali, Iya. dan kita juga bukan expertnya, of course. Bener-bener di sini mau sharing aja. karena gitu ya. kan benar, aku setuju banget, karena kan maksudnya ngomongin tentang pernikahan kan ini krusial ya. Yes, pernikahan, parenting, keluarga segala anak, macam. ini kan krusial ya kan. Jadi apalagi ngomongin tentang kalimat siap nggak siap gitu ya. Iya. Kan tadi kalau dari gue pribadi, gue nggak siap tapi ya gue yakin. Betul. Ya kan. Tapi banyak banget orang-orang yang pro untuk siap dulu dari sisi kematangan, ya punya ini, punya itu dan lain-lain, akhirnya baru siap memantapkan diri kan. Ya, jadi sini point of view yang kayak ini yang gue percaya, itu yang kalian percaya, sebenarnya gitu. Oke. Ya jadinya ya kita di sini memang buat diskusi terbuka gitu ya. Betul. Jadi ya apa nih, kalau kamu punya advice buat Advice. yang setelah menikah nih, teman-teman yang setelah menikah terus belum punya anak, ada advice apa nih yang maksudnya dari kamu sendiri? Jangan ngerokok ya. Kamu agak ngaca gak sih ngomong kayak gitu? Enggak kan jokes bapak. Advice kemana-mana ya. Oke, bye. Tiba-tiba ngomong jangan ngerokok. Oke, silakan sayang. Aku dulu. Iya. Oke, aku kira kamu mau ngomong kan. Dia bilang jangan ngerokok. Ya udah. Sebuah advice loh buat anak muda zaman sekarang. Tidak baik gitu. Kalau dari aku ya, Hmm. ternyata mental tuh sepenting itu untuk diperhatikan. Dan aku sangat bersyukurnya makin kesini kesehatan mental tuh lebih mendapatkan perhatian lagi. Jadi ketika kita sudah menikah, benar-benar kita harus pertimbangkan gitu. Bahwa kan ada orang, mungkin kebanyakan dari perempuan berpikiran kayak, duh gue capek nih hidup kayak gini, gue mau nikah aja gitu. Karena dia merasa bebannya itu terangkat Oh, ketika jadi menikah berbahaya kamu gitu ya? gitu. Serius, tapi masih banyak yang berpikiran seperti itu dari yang aku suka baca-baca gitu ya di media sosial. Yang sebenarnya adalah yang terjadi ketika kamu menikah bukan yang untuk mengurangi masalah kamu. Jujur menambah masalah, tapi di handle-nya bersama Di fase dengan yang partner kamu gitu. Jadi itu ya yang harus diingat. Lalu pada saat kamu setelah menikah itu, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kehidupan kamu 100% seperti kayak dulu lagi. Literally. Mungkin kayak misalkan kayak biasa teman-teman nyantai kita sendiri gitu ya. gitu kan. Betul. Itu menurut aku hal paling simpel, Me nggak time. usah ngomongin nongkrong sih, ngomongin Me time. di rumah me time. Iya. Kayak karena kalau nongkrong lu perlu effort, tapi Betul. kalau lu di rumah lu nggak perlu effort, lu tinggal nyantai, nah lu nggak bisa. Betul. Nggak bisa sesantai itu lagi gitu. Betul. Jadi kayak misalkan, bahkan kalau misalkan teman-teman di media sosial kita mungkin melihatnya kayak, ih, Abel dan Ray tetap menjadi anak muda nih, bisa kesana kesini, Itu bisa having itu fun. effort ya. Itu effort Itu banget. effort loh sebenarnya. Yang kalian lihat itu sebenarnya itu kita memakai effort, yang biasanya dulu orang tuh nongkrong tuh nggak effort, tinggal chat Ya. temennya, Ya. nongkrong yuk, habis itu tinggal Ya. pamitan sama semua orang cabut. Ya. Sekarang mau pamitan gitu, oh tidak bisa, mau Ya. kemana? Banyak effortnya Lu mau gitu. kemana? Cuman ya memang kan apa yang kita tampilkan di media sosial tuh tidak 100%. Jadi memang setuju sih aku. Aku juga kadang suka ngiri dengan kehidupan orang di media sosial kayak Iya. enak banget. Misalkan ada juga cewek cantik gitu kan, dia sudah misalkan beranak 5 terus Iya. badannya masih bagus, terus udah gitu aku yang kayak gila keren banget ya, cepet banget langsingnya, padahal dia baru lahiran, dia udah anaknya sekian, kayak langsung ngebandingin. Nggak tahu effortnya kan kita. Betul, tapi kita nggak pernah tahu apa yang sudah dia lakukan gitu kan. Jadi kayak misalkan aku sekarang, aku ngerasain banget sih bedanya. Misalkan gini, aku dapat nih me time sehari. Aku bisa makan, aku bisa misalkan jalan-jalan dengan diri aku sendiri. Tapi kayaknya udah naluri seorang ibu yang dimana pikirannya tuh terus ke rumah dan ke anak gitu, kayak aduh anak gue udah makan belum ya, duh dia udah minum vitaminnya belum ya, aduh belum pesan makannya dia lagi nih. Nah kayak gitu-gitu loh, hal-hal yang kayak gitu
yang secara di bawah alam sadar gue tuh nggak akan pernah bisa mendapatkan me time gue yang dulu tuh cuma mikir abis ini jajan apa ya, aduh mau ini deh, apa yang biasa gue me time, mau belanja deh misalnya kayak gitu. Sekarang nggak, belanja nih pikirin oke, bajunya Kalu, aduh ini udah kesempitan lagi gitu. Jadi ya itu sih menurut belanja. aku. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dulu dan merasa apakah kehidupan kamu dengan sendirinya kamu tuh sudah sangat cukup gitu loh. Karena jujur kalau aku pribadi ya, aku ada rasa penyesalan lebih yang kayak kenapa sih dulu tuh gue nggak sering main sendiri, kenapa sih gue itu dulu nggak sering jalan-jalan sendiri, karena ya kan kamu tahu aku anaknya rumahan banget kan, jadi pulang Tapi kayaknya- kuliah langsung sampai Kayaknya sekalipun kamu balik ke masa dulu, kamu juga Iya. gak akan sering-sering nongkrong sih yang aku tahu. aku nggak nongkrong sih, tapi lebih yang kayak Karena kamu menghabiskan tuh waktu enjoy dengan dunia kamu sih. di rumah. Iya di rumah, mas aku kayak kamu tuh enjoy dengan dunia kamu di rumah. Jadi kayaknya even though kamu bisa kayak turn back time gitu ya, Iya. yang aku lihat ya kayaknya kamu akan tetap jadi kamu yang dulu. Ya nggak yang tiba-tiba kayak oke, sekarang gue waktu nongkrong. Iya. Enggak sih, karena kamu kayak aku tahu Iya. kayak gitu orangnya. Tapi aku juga sempat kepikiran kayak ada kepikiran aku, ih harusnya gue tuh dulu pas masih lajang gue lebih yang kayak traveling gitu sendirian. Tapi dulu terus habis itu baru sadar, oh iya dulu duitnya agak susah ya Kalau saya gue gitu. nggak mau balik ke masa dulu sih. Aku nggak mau balik ke masa dulu, cuman kalau Nggak- aku mikir gitu iya, ya. Kalau aku yang misalnya kayak if you can turn back time, what would you do? Nggak ada orang punya duit. Ya gue tetap di rumah. Ya mau ngapain gue? Ya jadi gue bersyukur itu sih dengan kehidupan yang sekarang. Tapi ngomongin pesannya advice tadi kan ya. Ya sebenarnya nih ngomongin apalagi laki-laki ya. Lu tuh punya pasangan tuh, pasangan hidup lo itu sekrusial itu menentukan masa depan dan kesuksesan lo. Beneran gue ngomong. Itu namanya laki-laki itu sepenting itu. Jadi kenapa misalnya orang sering nanya nih kayak apa yang bikin lo yakin sama istri lo gitu kan? Jujur nggak tahu, nggak kalau didefinisikan di zaman dulu kayak kenapa lo yakin? Jujur gue nggak tahu. Tapi yang gue rasain kuat banget itu satu hal sebenarnya, kayak kamu sesupport aku dari sekurang-kurangnya aku gitu kali ya bahasanya. Iya. Dari serendah-rendahnya Di aku titik. dulu, di titik rendah-rendahnya aku, kamu udah nerima aku dengan kondisi yang kamu udah, ya berarti kalau maraton tuh 42 kilo kamu tuh udah hampir finish lah. Nah aku tuh baru mulai. Nah jadi ya kamu tuh nge-support aku dari sisi itu. Terus kamu gak membeda-bedakan kayak keluargaku, perlakuan kamu ke keluargaku gitu kan. Dan banyak hal yang gue rasain lebih ke support mentality-nya sebenarnya sih. Karena yang aku takutin memang kalau ngomongin dari sisi pernikahan itu gimana caranya si perempuan ini bisa menerima laki-lakinya. Emang nggak bisa nerima laki-laki apa adanya. Tapi seada-adanya dia punya kekurangan, saat itu harus diterima. Iya. Ya kan? Nah itu yang gue rasain waktu itu. Jadi kalau ditanya emang lo yakin sama dia masa depan lo bahagia? Nggak tahu, orang belum nikah. Iya. Ya kan? Tapi kalau aku boleh nambahin ya, aku juga sebenarnya gak setuju 100% sama istilah yang kayak kita harus menerima pasangan kita tuh apa adanya. Gitu setelah menjalani beberapa lika-liku percintaan ya anjay gitu. Serius gitu. Ada Maksudnya, beberapa hal yang mungkin sebenarnya harus ini udah nggak bisa toleransi gitu. iya, lebih yang kayak gini sih. Ada hal-halnya yang oke, misalkan nih dari sisi ekonomi gitu. Sisi ekonomi misalkan pasangan kamu kurang lah daripada kamu gitu. Tapi nggak mau usaha. Tapi kamu lihat nih apakah dia mau usaha atau tidak. Ternyata tuh usaha itu tuh sangat-sangat krusial dan sangat-sangat yang harus diperhatikan gitu loh di hubungan, apalagi yang mau serius gitu. Kalau aku dari sisi perempuan, kita tuh juga harus aware nih sama pasangan kita, si laki-laki ini. Jangan denial. Maksud aku kita harus membuka mata kita. Ada hal-halnya, ini udah nggak bisa diterima gitu loh. Jangan denial kayak yuk kita masih bisa memperbaiki, yuk kita jalan. Tidak, menurut aku gitu loh. Udah harus ada apa ya standarnya, kalau dia melakukan hal ini udah cut off gitu. Karena capek. Karena pernikahan itu Sampai mati sebenarnya. iya. Seumur hidup tuh waktu yang sangat lama loh, seumur hidup loh gitu. Jadi bukan hanya senang-senangnya aja, dan apalagi kalau ngomongin pernikahan ya,
cobaannya tuh lebih-lebih lagi kan daripada pacaran. Kalau pacaran aja lo udah sengsara kasarnya, nangis-nangisin mulu pasangan lo, apalagi menikah nantinya. Bener. Gitu. Jadi ya Ajib. gitu sih. Iya. Jadi pesannya adalah Don't do drugs. jangan ngerokok. Yes. Ya gitu tuh. Enggak, tapi bener, aku mungkin lagi mikirin pesan yang beneran kalian harus terima gitu ya. Kalian harus terima, jangan gitu dong. Enggak. Pesan yang mungkin bisa jadi point of view dari kita terhadap kalian yang masih memikirkan masa depan kalian. Yang tahu itu kalian. Nah, itu tuh sebenarnya. Yang tahu tentang kehidupan kalian di masa depan itu tuh kalian. Maksudnya gimana kayak gini. Sebenarnya secara nggak langsung hampir udah dijabarin semua sama Abel. Cuman kalau dari gua mungkin buat laki-laki ya, kalau namanya laki-laki, kalau sebenarnya kita udah sampai di umur yang jatuhnya apa ya, udah setengah dari umur 20-an, 25, 24, 25, aku tuh sampai bingung kayak apalagi yang mau dicari. Maksudnya aku secara nggak langsung kayak kalau udah punya pasangan yang support, kalau udah ada keluarga yang udah saling kenal, kalau ngomongin dari sisi masalah, karena kebanyakan tuh dari kalau aku dapet ekonomi terus. Ya selalu di ekonomi gitu kan, selalu di ekonomi, nggak siapnya ini, nggak siapnya itu gitu kan. Gue tetap percaya yang namanya rezeki itu bisa diatur. Yang namanya rezeki itu sudah diatur sama Allah. Cuman tinggal gimana kitanya mau usahakannya. Udah sesimpel itu sih. Karena kalau aku perhatiin lagi, banyak kok orang yang nggak siap nikah, tapi ujung-ujungnya sampai hari ini mereka tetap bareng-bareng juga. Segitu banyaknya orang yang nggak siap nikah. Iya, awalnya nggak siap nikah nih. Oh, kayak nggak siap nikah. Secara finansial. Ini Secara lagi-lagi finansial. berarti ngomongin finansial. Iya, ya? karena aku ada beberapa pertemananku yang bahkan mereka nikah itu usia muda banget. Okay. Muda banget, tapi hari ini mereka hidupnya bahagia dan aku kenal baik sama mereka. Hidupnya bahagia-bahagia aja gitu loh. Ya secara nggak langsung kalau ngomongin dari sisi ekonomi berarti mereka orang kaya, enggak, biasa aja. Okay. Tapi mereka berdua akhirnya mau usahakan karena mereka tahu udah ada konsekuensi yang bakal mereka terima karena mereka sudah menikah. Mereka harus membangun rumah tangga yang nggak bisa sekedar cuman kayak kita tinggal hidup berdua, ya kan? Ya mikirinnya kan tadi ada anak, nantinya kalau kita pengen punya rumah sendiri atau punya kendaraan, ya kan? Kalau kerja gimana? Itu semua dipikirin bareng-bareng. Ya dan akhirnya di situ semuanya selesai tuh solusinya. Jadi kayak kadang-kadang nih kalau ngomongin solusi, ini terakhir deh. Solusi itu kadang-kadang tuh menurut aku ya nggak perlu dicari. Ya, kadang-kadang solusi dari semua masalah kita itu tuh kita bertahan dari keadaan kita sekarang. Kayak ya dengan posisi kalau misalnya kita bertahan dengan kondisi kita sekarang, kita mau usahakan untuk kehidupan yang lebih baik gitu loh. Jadi nggak harus kayak sekarang kalau kita ngomongin masalah ekonomi, solusinya apa? Ya punya banyak uang kan? Tapi kan nggak mungkin instan punya uang sekarang. Kebayang nggak maksudku? Yeah, but let's agree to disagree. Kalau dari apa yang kamu omongin gitu ya, menurut aku yang tadi kamu bilang kan, iya kalau udah punya pasangan yang suportif lalu segala macam, kasarnya adalah finansial tuh sebenarnya berperan besar, tapi nggak sebesar itu menurut aku kamu gitu kan. Tapi kalau dari point of view aku nggak gitu sih. Apalagi dari sisi perempuan yang pasti memikirkan untuk sekolah anak itu mahal, kesiapan mental ini itu segala macam. Lagi-lagi kesiapan mental menurut aku tuh nomor 1 ya. Nah tapi ada pertanyaan gini sayang. Apa? Aku ada pertanyaan. Kalau seandainya kayak misalnya di zaman sekarang nih, zaman sekarang, aku ada beberapa. Ini kan aku ngambil case-nya dari beberapa teman aku ya, yang umurnya tuh udah cukup senior lah ya. Saya udah umur waktunya kayak lu udah harusnya berkeluarga deh gitu loh. Nah posisinya si perempuan ini mau sama si laki-laki ini, ya kan? Tapi kondisi mereka berdua nih sebenarnya finansialnya belum cukup lah ya. Belum cukup. Nah tapi karena udah terlanjur ya umurnya semakin tua. Tapi keduanya sama-sama mau nikah. Mau. Sama-sama cinta. Udah pokoknya udah semuanya bagus ya. Nah ini tuh maksud aku karena
ada satu case aku ini, aku bilang temen aku umurnya udah jatuhnya udah tua ya, bukan tua sih ya, seumuran kita lah, mau umur yang kebanyakan orang tuh bilang udah waktunya orang nikah tuh rata umur kita gitu kan, karena kebanyakan dari posisi perempuannya kan takut ya, tadi ngomongin kalau misalnya punya anak, ya takutnya mungkin tidak sesubur dulu yang kayak gitu-gitu loh ya. Iya. Nah, Kalau perempuan lebih banyak concernnya nah sih. concern di situ, tapi posisinya akhirnya kendala selalu di mana ujung-ujungnya, balik ke masalah ekonomi. Oke. Nah di situ tekanan dari perempuannya itu besar, karena tadi ngomongin dari sisi ya gimana ntar mau punya anak, takutnya rezeki dan lain belum dikasih karena kesuburan berkurang. Tapi di satu sisi dia yakin sama laki-laki ini, tapi laki-laki ini tidak bisa memantapkan karena kondisi ekonominya. Gue masih kurang gitu ya. Iya, nah itu makan ini kan sebenarnya Secara finansial. iya, jadi kan sebenarnya apa yang sebenarnya aku bahas jatuhnya kayak diskusi kalau ada pasangan yang kayak gini. Nah, ini berarti kesiapannya nunggu apa nih gitu loh. Nunggu apa lagi? Karena tekanannya kan sama-sama beda ya tekanannya. Yang satu tekanan finansial, yang satu tekanan dari sisi keluarga dan ya Secara fisik mau perempuan ya. fisik perempuan masa depannya mau gimana nih. Tapi Iya. ngomongin masalah laki-lakinya nggak ada masalah sama sekali kecuali Iya. kesiapan ekonomi itu doang. Tadi kamu di awal kamu nggak ada mention tentang cerita ini. Jadi harusnya kamu sampein kalau ada. Oke, berarti ceritain tentang ini. Jadi ini di-cut aja. Soalnya menurut aku nggak apa-apa, jangan di-cut. Oh, iya. Jangan di-cut biar orang tahu. Karena menurut aku ya itu tadi ya, kita nggak bisa mengkotak-kotakan karena setiap every couples itu kan memiliki permasalahannya masing-masing kan. Jadi bukan hanya finansial, bukan soal mental apa segala macam, beda-beda gitu. Terlalu kompleks gitu. Kompleks sih, Ya. nggak Jadi- makanya nggak bisa selalu semuanya Iya. ada solusi gitu kan. Betul, dan maksudnya ya itu advice yang kamu sampaikan menurut aku kalau misalnya soal finansial aja, aku takutnya agak ada yang terima dan gak terima gitu. Kayak lo gak mikirin secara mental gitu kan, misalnya kayak gitu. Ternyata Mungkin aku apa yang gini. kamu sampaikan adalah based on your friends experience Iya. gitu. Dan cuman maksudnya gini kali ya, mungkin kalau dari gue pribadi, advice gue itu lebih cenderung untuk laki-laki sih. Secara finansial lagi-lagi. Ya, lagi secara finansial. Karena kan namanya laki-laki, kita sebagai suami, gue sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, gue memulai dari posisi nggak punya uang. Tapi ya gue juga nggak bisa bilang kayak lo akan merasakan hidup seperti gue juga, karena banyak yang tidak kayak gitu juga gitu kan. Cuman gue tetap percaya yang namanya rezeki itu udah diatur, gimana kita mau yang penting mau usaha. Yang penting mau usaha, udah. Ya, lagi-lagi Sebenarnya berarti kayak situ poinnya doang mau sih. usaha ya. Jadi sebegitu banyak yang tadi gue ngomong, jawabannya cuma itu. Oke. So guys, Ini pusing pasti ini kayak. kalau kalian ada your thoughts, kalian bisa tinggalin di komen. Misalkan kalian mau nih nggak setuju dengan pemikiran Abel, nggak setuju sama pemikiran Re, atau kayak kalian punya pendapat lain, boleh banget. Jadi kayak kita sekalian diskusi gitu di sini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke. So guys, thank you so much for watching. Semoga video pertama kita ini dengan konsep ini bisa diterima. Yang masih dengan amburadul? baik ya. Enggak sih, kita Lama niat nggak? kok. Hah? Nggak. Bukan, maksudnya kan Kita- kita kan kayak Kita ngomongnya, harus optimis. Oh, kan emang namanya podcast gitu ya? Kan konsepnya adalah kita ngobrol berdua sayang, kayak Oh, kita saling sharing. Ini gue basically. sebenarnya takut akan menjadi sebuah perdebatan terus di belakang ini. Ya. Enggak, tapi gue bercanda. Enggak, tapi beneran. Ya, abisnya akan berdebat ya. Oke, so guys, thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Semoga, Stay tune in. Please Nggak, gini aja. Gini, share ke teman-teman. Maksudnya kalau misalkan banyak yang nonton, jadi kita lanjut lagi. Bener. Stay tune in, dengar gitu ya. Nggak keren dah. Ya. Bye bye.